Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat konten semua di rumah dimanapun kamu berada juga nih. Balik lagi nih sama kita Fellow Friends. Dan tetap di segmen yang ditunggu sama sobat konten. Di segmen apa? Rubix atau Ruang Bicara. Baik, mantap, luar biasa sekali. Oke, segmen ini seperti biasa kita bakal ngomongin kisah-kisah, obrolan-obrolan yang pasti menginspirasi seputar positive lifestyle. Dan hari ini kita nggak sendiri lagi ya, Rid. Bener banget. Kita Sekarang udah ditemenin sama narasumber kita. ada siapa? Luar biasa sekali. Ada Kang Aji. Assalamualaikum. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana kabarnya Kang Aji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin biar sobat konten lebih kenal ya, Kang Aji itu siapa sih? Boleh dong Kang, untuk coba kenalin Perkenalan dulu. dulu kali Oke. gitu ya kan. Ya. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aji. Bisa dipanggil akrab Ajoy ya, atau Aji Ajoy. Ya, Aji Ajoy. Ini kebanyakan sih manggilnya Ajoy. Ajoy, Untuk oke sekarang. oke. Karena- Ajoy. Kita Ajoy juga nih. Ajoy juga. Ajoy aja. Oke oke. Karena wajib sih itu. Wajib. Sekarang harus wajib itu harus. Oke. Dan Kalau Kang Aji berarti sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih? Nah, kalau kesibukan saya sekarang bisa dibilang freelancer ya, freelancer. Tapi bukan di perusahaan juga. Oke. Saya bisa dibilang konten kreator, musisi di bidang entertain lah. Gitu Oh, ya. luar biasa. Entertain. Dan sering ngisi speaker juga ya Kang ya mungkin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah ya narasumber kita hari ini pasti menginspirasi banget Amin. ya. Benar banget. Dan hari ini Kang Ajoy ini Kang Ajoy. mewakili dari komunitas apa? Rumah singgah musisi. Rumah Singgah Musisi. Nah, boleh dong dijelasin Kang, ini Rumah Singgah Musisi itu sebenarnya apa nih Kang? Nah, oke. Rumah singgah musisi itu adalah suatu wadah ya, atau perkumpulan, yaitu atau bisa disebut juga komunitas. Komunitas, oke. Untuk menaungi para musisi-musisi. Kalau sekarang sih lebih ke entertain ya semua, keseluruhan ya. Ada di bidang talent, musik, multimedia, manajemen atau IO ya. Gitu. Oke oke oke. Oke, berarti tadi ada IO juga, berarti sebenarnya nggak musik aja ya Kang? Iya, gitu. Oke, Iya iya. iya benar Lebih sih. ke tempat sharing sih, tempat sharing. Tempat sharing. Ya, lebih ke tempat sharing. Sesuai lah ya sama namanya kan rumah singgah. Makanya awalnya Iya. kenapa gitu namanya rumah singgah tapi isinya musisi. Oh ternyata there's something Nah, behind this. sesuai slogannya juga kan, rumah singgah musisi, slogannya sharing sampai nyaring gitu. Waduh, Biasa. bagus juga. Belajar bareng-bareng lah gitu, berkarya bareng-bareng gitu. Oke. Kalau misalnya, tapi maksudnya kan ini menarik gitu ya Kang. Maksudnya rumah singgah tapi isinya ada musisi, ada IO, ada banyak gitu. Nah, awal mulanya bisa terbentuk rumah singgah tuh kok bisa gitu? Awalnya gimana sih Kang? Boleh diceritain nggak? Nah, gini. Awal mulanya tuh Ajoy pribadi ya. Cerita sedikit boleh kan ya? Boleh dong. Kan emang tempat cerita. Iya. Cerita, curhat sedikit gitu. Curhat. Jadi waktu itu ada tahun berapa ya? Tahun 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang ada acara bukber. Acara bukber itu kolektif band gitu ya, band-band yang dari Kabupaten Bandung. Tapi nggak banyak gitu ya, cuman ada beberapa band. Dan waktu itu band Ajoy sendiri band akustik ya. Oke. Nah, waktu itu Ajoy masih akustik. Pegang 2 band sebenarnya, cuman kalau yang di Soreang kan aja aktifnya di akustik. Kalau yang band yang buat rigging sama teman-teman yang di Riung Bandung gitu. Ada beda lagi. Nah, kebetulan aja diundang nih ke salah satu event itu gitu. Sambil silaturahmi band lah gitu, silaturahmi antar band gitu. Nah, terus ketemu salah satu personil, ada namanya band Patara yang bergenre folk. Nah, ketemulah sama Kang Fahri yang sebagai founder sekarang. Oh, Founder iya. sekarang. Oh ya, sebelumnya aja selaku ketua dari Rumah Singgah Musisi. Nah, dan udah ketemu, kita ngobrol-ngobrol, silaturahmi ke rumah, berhubungan baik gitu. Sebenarnya bisa disebut iseng ya, kayak ayo orang nyen komunitas yuk gitu, ayo orang nyen perkumpulan yuk. Jadi tong orang wae gitu. Jika kamar ini tapi lebih mencangkup di Kabupaten Bandung mun bisa gitu. Pertama ya, yang domisili Kabupaten Bandung gitu ya. Pertama kayak iseng-iseng dulu, tapi sebenarnya dari iseng-iseng itu alhamdulillah ya.
Nah, kebentuk sampai sekarang gitu. Awalnya kita ngebentuk tuh cuman dari lingkungan circle kita aja. Jadi kenalan Afahri dibawa, Ajo kenalan Ajo juga dibawa, teman-teman. Ada satu lagi yang seband sama Ajo itu yang pemain trompet, ada Fadli yang sekarang juga jadi wakil ketua. Nah, jadi obrolan itu sebenarnya ada bertiga ya, Fadli, Ajoy sama Kang Fahri. Nah, sebenarnya kalau bisa tiga orang ini tuh bisa disebut pendiri ya. 3 serangkai gitu ya kan. 3 serangkai gitu. Jadi serangkai, tapi kan ya udah kita bagi, yang satu founder yaitu Kang Fahri, Ajoy ketua, dan Fadli jadi wakil ketua. Dan alhasil alhamdulillah sampai batch 3 sekarang yang beranggotakan 300 orang. Wow, ramai juga ya, Masya Allah. Keren. Itu wilayahnya berarti ada di sekitar Kabupaten Bandung ya, Kang ya? Kalau untuk batch 1 ya, pertama kan emang dari orang-orang yang terdekat dulu ya. Orang yang terdekat dulu. Nah, pas udah agak alhamdulillah kita ke branding. Terus Ajo juga ngajak-ngajak teman-teman yang ada di ya influencer TikTok yang di luar gitu, yang teman TikTok Ajo juga gitu. Yang sama-sama musisi gitu. Kayak contohnya ada Albaiman, ada Razan gitu. Sama King Westway juga. Nah, Ajo ajak terus nambah lagi nih orang Cibiru, orang Ujung Berung, orang Cileunyi gitu, orang Gede Bage. Ya kalau ya udah gitu. Ya sekarang nggak usah tepat domisili Kabupaten Bandung, ya udah se-Bandung Raya aja kalau bisa gitu. Makin luas gitu ya Kang. Mau Iya, Bandung coret juga boleh mau kayaknya. Bandung coret juga boleh. Boleh banget. Aduh, seru sih. gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kan berarti udah berapa tahun nih Kang? Kalau udah 3 batch tuh udah dari tahun 3 tahun yang lalu atau per batch-nya atau gimana? Nah, sebenarnya ini berdirinya belum setahun sih. Bulan ini baru mau setahun. Tanggal 30 nanti ulang tahun. Tanggal 30 nanti bulan ini. Nanti makanya Akang Tetehnya ini datang sama siap. Tapi beli tiket ya. Aduh, dikirain gratis ngajakin. Soalnya kan bikin event gitu, sambil ulang tahun, ulang tahun yang iya, perdana iya. RSM gitu. Nah, waktu itu kan kalau disebut per periode, mulai disahkan per periodenya nanti ke depannya buat open batch lagi waktu bukber kemarin sekalian mubas ngesahkan semuanya, struktur organisasinya, ada ART dan ya segala macam, dan udah disahkan bahwa mulai dari batch 3 hari ini kan baru ya, open recruitment batch 3 baru. Nah, berarti per periode nanti 2 tahun ke depan kalau ada open recruitment lagi setiap per periodenya gitu. Iya. Jadi berarti sebenarnya adanya mah udah sejak 2 tahun lalu, cuman berdiri sebagai apa ya, badan mungkin atau organisasi baru setahun ini gitu. Iya. Oke, iya. Menarik ya. Tapi kan kalau boleh tahu nih, aku jadi penasaran. Maksudnya kan tadi awalnya dari circle gitu. Sebenarnya kalau tujuan awal dibentuknya rumah singgah ini tuh apa gitu sih kan? Ya balik lagi ke awal, tujuannya untuk wadah ya, tempat sharing ya. Sebenarnya tempat sharing untuk tadinya sih untuk para musisi-musisi gitu ya. Para musisi-musisi tadinya. Sharing job atau relasi-relasi lainnya gitu ya. Jobnya kan ada event wedding gitu ya. Wedding. Soalnya kayak gini ya. Ajo pribadi juga, Ajo aktifnya lebih ke di luar Soreang kan, di luar Soreang. Ajo juga nggak tahu nih, nggak semuanya tahu di Soreang tuh siapa sih musisi-musisi yang di Soreang tuh. Ajo juga percaya pasti banyak gitu musisi-musisi di Soreang yang berpotensi bagus gitu ya. Makanya dibentuknya rumah singgah musisi itu, kalau bahasa Sundanya mah di Mas Sorangan teu bisa sih gitu, bro. Iya. Gitu. Ya sih, benar-benar. Makanya kita di rumah sendiri, kita berkarya gitu. Di rumah sendiri gitu. Cari teman-teman yang berpotensi pasti banyak gitu. Makanya pas di sini alhamdulillah kebentuknya rumah singgah musisi, alhamdulillah banyak manfaatnya. Dan itu tadinya asalnya niatnya para musisi doang. Yang masuk tuh ada tim manajemen yang emang cuma datang ke rumah singgah musisi itu emang cuma pengen berorganisasi. Organisasi. Ada tim multimedianya. Tim multimedianya, dan dia juga mengajukan diri buat yuk kita bikin konten. Kita bikin konten. Dan tim IO-nya kalau buat
acara kan ya nggak mungkin juga ya sama talent teman-teman musik gitu. Iya benar. Ngedit, bikin acara sama teman-teman musik Iya. lagi kan. Biar kan. Iya benar gitu. Jadi sini ya udah rumah singgah musisi itu musisi keseluruhan gitu ya. Jadi mau tim manajemen yang bisa nyanyi juga boleh gitu. Yang bisa nyanyi boleh show up di panggung boleh gitu. Boleh show up di panggung. Dapat panggung selagi dia layak bisa nyanyi atau sharing mau saya anak multimedia tapi saya pengen bisa nyanyi, pengen belajar gitu ya. Pengen sharing sama teman-teman ya. Ya apa karena mencakup musisi gitu. Itu. Fikar mungkin mau nanti. Boleh gitu. Bikin lagi. Aduh, iya. Oke. Karena memang sebenarnya musisi itu tadi ya bukan hanya ke alat musik aja ya mungkin Iya. ya. Jadi makna musisi itu lebih luas daripada itu. Iya. Luas lagi. Oke. Nah kalau tadi Kang Ajay sendiri kan ini apa ya? Lebih ke musisi itu ada musiknya mungkin ya. Iya. Itu ada apa bahasanya? Genre mungkin atau ada musik khusus nggak sih yang dibawain sama Rumah Singgah ini? Nah, kalau sebut ada enggak sih? Enggak ada. Enggak ada kalau menurut Ajay. Soalnya emang di sini kayak gini aja. Yang tadi aja obrolin kan aja ketemu sama band-band yang waktu event bukber itu. Contohnya Kang Fahri folk. Fahri folk atau lebih di tradisi, kalau Ajay di pop gitu. Oh, oke. Ajay sama Fadli yang wakil ketua itu di pop. Dan masuk lagi nih ada teman-teman yang lain, ada drummernya pemain metal, drummernya pemain hardcore, ada pemain blues gitu. Tapi pas di panggung ya jadi all genre aja gitu. Jadi all genre. Jadi all genre aja gitu. Saling Bahkan ada melengkapi. penyanyi dangdut juga ada. Oh ada. Ada penyanyi dangdut. Iya, serius gitu. Penyanyi dangdut juga. Saling melengkapi gitu. Benar. Saling melengkapi di situ. Seru banget ya. Oke. Tapi kan kalau misalnya boleh tahu gitu, kan tadi udah seru banget lah istilahnya si komunitas organisasinya gitu ya kalau sekarang. Sejujurnya tuh aku jadi mikir, maksudnya kan awalnya mikir cuma musisi gitu, tapi Iya. kok ternyata jadi organisasi justru ternyata musisi juga bisa jadi serius gitu loh bikin organisasinya. Iya. Dikirain aku cuma sebatas komunitas ya udah senang-senang asik-asik, Iya, tapi iya. ternyata lebih dari itu sampai bikin ADRT dan lain sebagainya Iya, gitu ya iya. Kang. Nah boleh diceritain gak nih Kang kalau misalnya untuk masuk ke Rumah Singgah itu sendiri kan tadi kata Kang ada batch-batchnya ya, Iya. itu tuh gimana sih, boleh diceritain gak? Sebenarnya nggak ribet sih kalau kalau masuk ke rumah singgah musisi, nggak ribet. Cuman tinggal tunggu aja, stay tune aja di IG-nya @rumah singgah musisi _ ini sambil promosi ya. Boleh banget. Nah, sobat konten nih ditunggu dipantengin di IG-nya apa tadi namanya? @rumah singgah musisi _ @rumah singgah musisi _ Iya, gitu. Boleh di-follow dulu sobat konten. Iya bener banget. Pokoknya nanti per periode per 2 tahun, berarti 2 tahun ke depan nanti ada open recruitment lagi. Tapi misalkan kayak gini, kayak sebelumnya aku mau joinnya dari sekarang, kayak main-main gitu, sharing dari sekarang ya. Rumah singgah musisi ya terbuka gitu untuk semua orang gitu. Bukan hanya cuman keluarga yang di rumahnya doang gitu, tapi yang di luar rumahnya juga boleh gitu. Boleh ikut sharing bareng gitu. Oke. Gitu. Jadi tertarik gimana? Semakin tertarik nih, di sini langsung di-follow ya. Boleh banget. Iya. Tapi sejauh ini Rumah Singgah Musisi ini apa aja nih Kang karya atau mungkin pencapaiannya yang sekarang sudah dicapai mungkin? Kalau sekarang kayak bulan ini contohnya. Proker sih, lebih ke banyak Oh, lebih ke arah ke program ya? Iya, program. Oke. Kayak waktu kemarin proker pertama di bulan ini tanggal berapa ya? Awal bulan nggak masalah, lupa lagi tanggalnya. Open recruitment sambil prokernya open recruitment batch 3. Nah, lanjut kemarin tanggal 16 ada event sama Naga Digit dari Naga Suara. Dari Naga Suara langsung kolaborasi sama Rumah Singgah Musisi. Workshop ya itu. Dan nah, lagi sekarang pencapaian yang terdekat yang diharapkan sama semua teman-teman Rumah Singgah Musisi tentunya. Ulang tahun Rumah Singgah Musisi yang pertama, dan bikin event perdana yang insya Allah minta doanya juga semoga lancar. Amin. Dan tercapai goalsnya. Event perdana itu Southfest di 18 Coffee Garden, sekalian
ulang tahun Rumah Singgah Musisi. Wow. Ini ya kode-kode mungkin sebenarnya belum di spill kayaknya ya di Instagram. Kode-kode. Langsung dapat bocoran. Tanggal 30 katanya. Saya. Oke. Tadi udah ngebahas juga tentang rumah singgah gitu. Mungkin sekarang pengen lebih dekat cerita, akan lebih kenal lagi sama Kang Ajoynya gitu ya. Kalau tadi ya sebagai titelnya gitu, ketuanya. Kita sekarang langsung ngobrolin Kang Ajoy. Nah mungkin Kang Ajoy juga kan punya banyak inspirasi gitu kan, insya Allah. Oke, kalau Kang Ajoy sendiri kan tadi dijelasin juga sebagai freelancer, musisi, konten kreator, apalagi tuh. Kalau multi talenta juga ya. Amin. Aduh, bener-bener banget. Nah, atau kalau Kang Ajo ini kan musisinya sebagai vokalis atau sebagai gitaris, sebagai apa nih Kang? Kalau Ajo sih kalau disebut vokalis Bisa. Vokalis. Kalau misalkan lagi pengiring ya pengiring, main gitar. Melodi sih, lebih ke melodi ya kalau Ajo. Melodi. Kalau biasanya emang karena Ajoy juga punya branding sendiri, Aji Ajoy gitu. Makanya itu Ajoy itu emang nama panggung gitu. Oh iya, nama Aji panggung. Ajoy gitu ya. Ya kan kalau lagi di Rumah Singgah Musisi, lagi di komunitas, Ajoy ngiringi teman yang lain. Kalau udah ada vokalisnya kan bergilir tuh, gilir jadwalnya. Ya udah Ajoy sebagai pengiring mereka. Kalau misalkan Ajoy main trompet ya main trompet gitu. Bisa, wow. Multi talent berarti. Talent beneran. Luar biasa. Iya. Oh berarti trompet bisa, gitar bisa gitu ya Kang ya? Ya. Oke. Apalagi bisanya nih Kang? Udah sih selebihnya kayak masih belajar juga yang lain. Oke. Ditunggu, stay tune. Boleh nanti yang perlu jasanya Kang Ajo ini. Boleh langsung di follow IG-nya juga nggak apa-apa. Oh apa nih Kang? Aji Ajoy, O-nya dua gitu. Aji Ajoy. Oke. Dikirain aku tuh Aji tuh udah pernah ke umroh haji gitu. Haji gitu. Beda lagi. Oke deh. Tapi kalau Kang Aji sendiri udah dari kapan nih maksudnya terjun ke dunia musik? Kalau belajar sih dari SMP ya, dari tahun 2014. Nah, mulai terjun ke dunia musik tuh emang pas dari SMP ya, dari 2014 langsung benar-benar gimana ya? Ajo sendiri udah langsung klop, Ajo suka nih nuntut diri sendiri untuk bisa gitu. Dan emang itu udah serak banget gitu ya. Udah serak banget, terus langsung dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulan baru bisa aja gemreng-gemreng dikit ya, gemreng dikit, ngeritem dikit, walaupun nggak terlalu paham gitu dunia panggung kayak gimana, tapi Ajo coba beraniin diri karena diajak sama teman juga. Pertama Agustusan dulu gitu, sampai pada akhirnya 8 tahun 9 tahun lah sampai titik ini konsisten terus. Wow. Gitu. Keren. Sampai bisa menghasilkan gitu ya. Amin. Alhamdulillah ya. Mungkin apa ya kita mungkin langsung masuk. Rida jadi penasaran juga nih Kang. Kan kalau misalnya Akang tadi disebut bisa ini bisa itu gitu ya, alhamdulillah. Cuman mungkin Rida mau tanya, mungkin agak sedikit sensitif gitu ya Kang. Santai. Gak apa-apa ya Kang ya. Gak apa-apa, santai. Kita di sini sharing mungkin kalau misalnya memang Kang Ajo ini kalau boleh tahu ada kenapa gitu? Apakah memang dari awalnya seperti itu atau ada kejadian tertentu mungkin yang menjadikan seperti itu? Harus sedih ya berarti sekarang. Kalau tanya soal gini nggak sensitif buat Aja. Cuman Masya Allah. pengennya dark joke gitu kalau buat Aja. Aduh. Udah jangan ketawa, belum mulai. Bahaya. Tapi memang justru jadi kalau Fikar ya ngelihatnya jadi satu luar biasa gitu. Karena kan Kang Ajoy dengan itu keterbatasan yang Kang Ajoy punya, dengan tadi yang diceritain, wah jangan Kang Ajoy, Fikar aja nggak bisa kayaknya sampai ke sana gitu dengan luar biasa gitu. Biasa serius gitu. Proses yang tadi pertama. Ajoy dari lahir. Kurangan Ajoy yang Ajoy punya ini, Ajoy dari lahir. Ya bisa dibilang God hand ya. Kalau PS2 God hand, tapi emang benar. Emang God hand. Jangan ketawa, belum dark joke soalnya. Iya.
Tapi serius kalau gadak juga bakal FYP aja. Aduh. Tanya dari lahir. Sebenarnya proses aja cerita sedikit juga ya. Aja tuh disebut berdamai dengan kekurangan tuh, wah cukup hampir, malah pernah ngalamin fase hampir depresi. Hampir depresi. Karena jujur emang aja 360 derajat sifatnya mau benar-benar terbalik lah. Karena ada beberapa faktor gitu. Bully. Karena aja emang introvert ya dulu orangnya, introvert. Waktu SMP korban bully. Terus emang aja juga menutup diri sih ya, menutup diri. Sudah susah banget percaya sama orang. Situ. Pas udah benar-benar dibully parah. Nah di situ aja mulai hampir depresi. Sampai ngerasa gini loh. Kalau aja pakai ngomong Sunda ya nggak apa-apa ya, sedikit kasar. Anjir nah sih. Orang teh bisa nanaon, tapi bacing atuh batur teh ka urang tong kitu. Urang teh sih emang keur mah urang emang urang masa belah leungeunna. Di sakola ge urang hungkul nu kieu gitu. Nah si urang kok dipandang sebelah mata pisan. Sampai aja tuh kalau disuruh-suruh tuh kayak disuruh istirahat nih, beli ini. Udah aja bakat aja itu apa? Waktu itu aja ngerasa itu bakat aja itu jadi babu. Maksudnya gini. Jadi babunya satu kresek, cikan satu kresek. Ciki gitu digantung-gantungin. Makanya sebut gantungan aja dulu mah. Karena aja juga belum tahu jati diri aja di mana sih. Pindah lah dari SMP A ke B gitu, pindah. Situ aja langsung mulai temperamen sebenarnya. Temperamen dulu. Bahkan pas jadi murid baru, aja tuh dari kelas 1 tuh udah mulai minder ya, jadi disakuin gini ke sekolah. Karena sering banyak yang jadi gini, belajar sekolah. Bahkan sampai guru les juga pernah. Pas guru les kirain aja pribadi, kirain aja sendiri gitu ya. Guru les itu tuh tahu bahwa aja punya kekurangan. Ternyata nggak tahu selama aja berbulan-bulan nggak tahu dia aja punya tangan kayak gini gitu. Pas belajar matematika emang aja matematika agak nol gitu. Kayaknya semua orang ya. Perkalian gitu. 2 tangan dong, kamu nggak punya tangan. Nggak punya bu, langsung nangis gitu aja, langsung nangis bener. Nggak punya bu segini. Si ibunya tuh lagi hamil. Aja mau habis aja juga jadi ikut nangis kan. Dia nangis. Padahal aja nangis tuh bukan karena kesinggung sama si ibunya. Lihat si ibunya nangis. Aja tuh nangis, lihat si ibunya nangis, merasa berdosa, aja jadi nangis di situ. Guru aja sendiri pun nggak tahu gitu, saking aja menutup diri. Pas udah pindah, itu udah pindah ke SMP B. Aja di situ sempet temperamen banget. Ada yang cuma lihat gini doang, sungkan. Gitu, di sensor dikit. Langsung dipukulin saking temperamennya. Soalnya udah punya prinsip gini loh dulu, mending kena nincak daripada ditincak gitu. Perih gini nggak ditincak wae gitu. Self defense mungkin ya dari self akangnya. defense benar. Makanya sebenarnya banyak lebih jauh lagi sih dari situ. Semenjak ketemu teman-teman di SMP yang baru, pas lihat tahu Ajoy, kok gini sih gitu. Kok gini sih? Teman-teman SMP yang baru ini, mana kunaon cenah? Urang apa cenah teh? Lain kieu cenah. Kata Ajoy dulu nih, ya mana nyaho-naon gitu. Mana nyaho-naon cicing lah gitu, tanya naon mah gitu. Sok gue jujur cenah. Emang mana ngeunah cari lawan daripada cari kawan. Langsung teg gitu. Aja, oh iya udah. Mana yang karasa sih batur pisan mah. Mana kasaha cenah menutup diri itu emang salah. Terus ada teman yang bisa main gitar, di situ aja mulai ke motivasi ya sama teman-teman yang alhamdulillah circle-nya support banget gitu. Masih bisa main gitar, aja di situ mikir ya. Kok mereka bisa aja enggak gitu. Cobalah ukulele dulu yang kecil gitu. Coba ukulele. Udah tertarik nih, nyobain lah gitar.
Dulu sebenarnya nggak pakai alat. Dulu nggak pakai clubber. Dulu polosan aja gitu. Kita sampai berdarah nggak sadar berdarah. Lagi manggung aja berdarah nggak sadar, enjoy aja, tahu-tahu udah baru berdarah sini. Udah sadar baru nangis gitu. Waktu SMP itu betul masih belajar. Disaranin lah, Joy coba pakai clubber, solasi banan weh. Di lem weh tuh mikir. Mau di lem atau permanen kayak kumaha cabi. Gitu. Ya udah sih coba solasi banan sih. Nah, ya udah di situ. Mulai coba-coba gitar. Nah, di situ ngerasa bahwa udah punya jati diri nih. Kembali lagi nih. Udah ngerasa berdamai sedikit ya. Tapi ada satu syarat lagi. Mana yang main gitar, tong disakuan dengan nya sih. Kata aja teh. Ya lah cenah mana mun hayang perform nya kudu disakuan heula leungeun cenah. Iya sih, benar. Ini stok era malah jadi batur salut ka mana cenah. Benar banget. Situ, Mas. Nya gitu, mulai aya ngehinaan di panggung. Bodoh amat cenah. Sesuai antepkeun gitu. Da batur ge nu ngahinaan maneh can tentu bisa di panggung juga maneh. Benar banget. Aduh. Oh iya, benar di situ. Ya udah pede aja di situ. Benar-benar pede. Saking pedenya kepedean di situ. Iya, serius. Saking pedenya kepedean. Ya gitu sih ceritanya. Berarti emang salah satunya yang nguatin Kang Ajoy ini teman-teman gitu ya, yang akhirnya support. Iya. Dan kalau sebut motivasi terbesar tuh aja buat Ajoy pribadi, hinaan sih. Oh wow. Hinaan. Motivasi terbesar Iya, buat udah. hinaan. Sehingga bakal lupa sampai kapanpun. Benar. Tapi Ajoy terima kasih, makanya terima kasih banyak buat temen-temen atau orang-orang yang dulu bener-bener nginjek Ajoy dan bener-bener ngehina Ajoy gitu. Sampai bener-bener Ajoy kondisi terpuruk. Akhirnya bangkit, yaitu karena teman-teman yang udah bikin Ajoy jadi sekarang tuh Ajoy malah jadi ketemu sama teman-teman yang lama yang benar-benar dulu ngebully Ajoy nggak jadi sih mana gitu baheula mana enggak Ajoy nggak jadi gitu, malah jadi Ajoy makasih gitu. Masih. Dan Ajoy nggak jadi benci sama mereka atau rasa dendam, nggak ada. Kalau nggak ada mereka Ajoy nggak bakal bisa kayak gini. Kalau nggak ada mereka gitu. Berarti emang tumbuh dari hinaan, tapi justru itu yang menguatkan Kang Ajoy buat ngejalanin jalan yang justru sekarang udah jadi inspirasi buat semua orang gitu ya. Keren banget sih. Iya. Kadang kalau dihina kita lebih comeback stronger nggak sih gitu. Betul. Jadi tapi ingat ya teman-teman, bukan berarti ini menjadikan boleh untuk ngebully gitu. Bener ya. banget. Iya. Bullying tuh Itu terlalu menyakitkan. bener. Ya gitu. Paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Aduh. Sebenarnya ini kalau di rumah langsung nangis ini sebenarnya kalau cerita di rumah. Karena yang depan kamera jadi aja nahan aja sebenarnya. Nggak apa-apa kan sebenarnya. Keluarin aja. Jangan ditahan. Itu nangis. Aduh. Oke, luar biasa. Tapi tadi setelah Kang Ajoy bangkit gitu ya, dari tadi masa-masa Kang Ajoy berada di bawah gitu, sampai hari ini, pernah nggak sih akhirnya terbesit lagi rasa minder, atau terbesit lagi kayak ya dulu yang dirasakan hari ini pernah ngerasa lagi nggak? Oh enggak. Alhamdulillah, enggak tahu kenapa gitu. Ah, Kalau mindernya sih lebih mindernya kayak misalkan nih lagi festivalan nih. Otomatis kan band-band saingan banyak kan. Band-band saingan banyak. Di sini jago. Di sini keren. Di sini lebih jago, skillnya lebih jago dari Ajoy misalkan gitu ya. Itu mindernya cuma itu doang sih. Bukan minder karena Ajoy masih kurang itu gimana, enggak. Tapi gak tahu kenapa ya, emang dari minder sedikit itu aja lihat orang lebih jago, dia lebih jago. Tapi pas lihat sekelilingnya lagi, mereka nggak ada yang kidal, mereka nggak ada yang bisa kayak ayah aja gitu. Nah itu yang motivasi, langsung minder cuma 5 detik atau cuma minder cuma 10 detik, langsung tiba-tiba kepikir itu aman setiap saat kayak gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Keren sih ya. Kalau Akang minder sama orang lain, kita juga minder sama Akang. Iya. Jadi kita yang minder. Boleh kalau gitu. Aduh. Tapi ya tadi setelah jadi berarti Kang Ajoy mainnya kidal ya maksudnya? Iya, kidal.
Iya. Tidak. Mungkin boleh kali ya Kang nanti bawain satu lagu di sini Iya, khusus mungkin. buat sobat Boleh, kita. boleh, boleh. Oke. Iya. Boleh banget. Oke. Mungkin ada nggak nih Kang Ajoy pesan yang mau disampaikan nih ke sobat konten di rumah nih yang sekarang mungkin sedang menghadapi struggle-nya masing-masing atau tadi sedang ada dalam masa di bawahnya gitu, Titik terendah gitu ya. titik terendahnya gitu, ada nggak Kang, yang mau disampaikan? Kesatu buat teman-teman yang maaf sesama disabilitas ya. Kesatu pesan selalu itu pesan ini selalu aja lantarkan. Kita tuh bukan disabilitas melainkan kita tuh ability. Kita tuh ability. Kenapa Kang? Bukan kekurangan tapi kelebihan gitu. Buat teman-teman yang di sana yang karena aja juga bisa disebut tunadaksa ya. Tunadaksa disabilitas gitu. Aja juga bisa disebut disabilitas. Aja juga baru tahu kemarin-kemarin sih. Ya, buat teman-teman yang merasa ya maaf ini punya kelebihan gitu ya. Aja bilangnya kelebihan. Benar. Jangan ngerasa kurang gitu. Jangan ngerasa kurang. Karena itu kekurangan kalian itu yang jadi kelebihan, lebih dari yang lebih menurut Ajoy. Pasti ada yang lebih, yang hal istimewanya itu dari disability, ability. Dan buat teman-teman yang maaf juga ini ya agak sensitif, maaf juga teman-teman yang masih belum bersyukur gitu. Belum bersyukur, contohnya yang masih minder, nggak bisa apa-apa, nggak berguna lah gini-gini. Padahal maaf, kalian masih punya, teman-teman di sana kan masih punya dua tangan atau masih bisa menikmati dengan ya walaupun walau alam ya yang sempurna juga belum tentu sempurna kan ya. Banyak bersyukurlah di luar sana banyak yang lebih rendah dari kalian, maksudnya lebih kurang dari kalian tapi masih bisa bangkit. Karena emang gak ada yang nggak mungkin sih menurut aja, asal kitanya niat tekun bersyukur sih intinya. Bersyukur. Setuju banget, Masya Allah. Kita belajar banyak hal nih dari Kang Bener banget. Ajoy. Bener banget. Aduh. Buat kita nih yang sudah tadi ya diberikan lengkap tapi tadi masih kurang dalam bersyukur, Kang Ajoy ini mengingatkan sekali untuk kita untuk ya Kang Ajoy aja bisa gitu kan, kenapa kita enggak gitu. Luar biasa banget. Dan ya tadi nggak ada yang namanya kelemahan tapi justru itu jadi satu kelebihan. Iya. Benar. Luar biasa banget. Pokoknya kalau mungkin jadi sesama generasi muda mungkin ya, kita harus jangan kurang bersyukur gitu, jangan takut sama sesuatu hal yang belum terjadi. Bener Mungkin banget. lebih disadari aja mungkin ya kelebihan dan kekurangan setiap orang juga pasti punya gitu kan. ya. Tapi gimana caranya kita menyikapinya ya harusnya jalanin dulu aja gitu. Mungkin itu kali ya. Nah, tadi kan Kang Ajoy juga udah janji nih mau bawain satu lagu mungkin ya buat Penasaran kita di sini. Aduh, kita adakan salah satu konser musik Boleh. di ruangan ini. Kang Ajoy mau bawain lagu apa nih kira-kira? Mungkin aja kali ini bakal bawain lagu Jemu ya, lagu Jemu dari Kus Plus tapi versi blues, Oh, versi iya. Ajoy sendiri gitu. Wow. Versi Ajoy sendiri gitu. Oke, pakai gitar atau mau nyanyi aja Kang? Pakai gitar. Oke, gitarnya udah ada Kang? Krunya ada. Mungkin sambil nunggu gitarnya Kang Ajoy, ini di depan kita udah ada minuman dari kopi Kanyaah ya. Dari Kanyaah ya. Dari kopi Kanyaah. Bisa banget. Ini ada varian apa aja ini di sini? Ada varian mojito dan varian red velvet. Ini boleh diliatin. Mungkin Kang Ajoy mau coba? Boleh. Iya. Kang Ajoy mau yang mana nih? Telangkung enggak? Sebelum nyanyi gitu kan Iya, mungkin tadi kita- takutnya haus haus. gitu. Mau yang mana Kang? Bebas aja boleh. Ini jawaban perempuan biasanya. Kalau laki-laki sih nggak bisa nyembunyiin sebenarnya. Oh, oke. Bilang bebas tapi ngeliat itu sih. Oh gitu, Iya, oh segitu gini. ya. Untung akunya peka ya. Boleh Kang, diminum dulu nanti di review rasanya Iya. gimana gitu. Ditampi pisan. Di mangga. Ya kayaknya Vika juga mau. Ada di belakang layar, Oke. Jadi ini
Nanti lah ya bagi 2 Iya. aja. Di belakang layar kan. Ayo coba ya. Mangga. Ini dari kopi Kanya ya. Kanya Kopi Kanya. Varian apa ini Kang? Ini tadi varian Red Velvet. Red Velvet. Kalau yang ini Mojito ya tadi ya. Ya, mojito. Gitu. Oke. Karena makanya Ajoy nggak jaim sebenarnya Ajoy sukanya red velvet nih. Oh gitu. Bilang bebas sebenarnya nunjuknya yang itu. Oh iya. Iya. Makanya enak banget ya. Iya, kebetulan juga lagi haus ini. Sudah kerasa banget ini red velvet ini. Kerasa banget ya dari kopi Kanyaan nih teman-teman, boleh banget dipantengin mungkin. Dan yang mau ke sana bisa banget nih langsung datang ke tempatnya gitu. Mungkin ini udah ada, udah siap Kang Ajoy? Energinya sudah tercas. Udah tercas. Ku jemu dengan hidupmu yang penuh liku-liku, bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Terasa berat beban hidupku. Ku tak tahu, aku jemu, aku jemu. Wow, luar biasa banget. Keren banget nih Kang Ajoy. Tadi udah satu lagu apa judulnya? Jemu dari Kulspus ya, Dari versi blues. Kus, versi blues, versi Kang Ajoy sendiri. Keren banget sih. Sangat biasa. menikmati justru jujur kalau Rida. Kalau Fikar gimana? Banget. Speechless sebenarnya. Nggak bisa berkomentar. Karena itu pro banget ya, maksudnya genjrengnya tuh tangan. Keren banget. Luar biasa. Ya dan Oke. mungkin Sobat Konten itu jadi penutup podcast kita hari Benar ini banget. juga. Jadi buat Sobat Konten yang sekarang berada di rumah dimanapun Sobat Konten berada, semoga kita dari episode hari ini bisa lebih banyak tadi ya bersyukur dengan Benar. keadaan yang sekarang kita Benar ada banget. dan juga lebih banyak bisa memanfaatkan apa yang kita punya, menjadikan setiap kelemahan, menjadikan setiap kekurangan kita jadi satu kekuatan yang justru lebih dari orang lain. Bener banget ya, keren banget. Thank you so much buat Kang Ajo yang udah mau sharing bareng kita di sini. Iya, Maaf sama-sama. banget nih kalau ada kata-kata yang Makasih juga, kurang makasih juga. berkenan atau gimana, tapi semoga bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah. Amin. Semua kita mungkin pamit undur diri. Jangan lupa buat Sobat Konten yang belum subscribe, boleh dipencet tombol warna merahnya dan nyalain notifikasinya supaya Sobat Konten tahu informasi selanjutnya soal episode Rubik selanjutnya. Oke. Kita Kita dari Fellow Fellow Friends Friends pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!